Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Sally. Pada video ini saya akan membahas mengenai alur manajemen pasien. Apa itu alur manajemen pasien? Alur manajemen pasien adalah sebuah rangkaian proses pengelolaan pasien dari pasien masuk hingga keluar. Alur pelayanan pasien di rumah sakit adalah proses urutan pelayanan pasien yang ada di rumah sakit sesuai dengan kebutuhan pasien berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya alur pelayanan pasien ini bertujuan agar sejak awal pasien atau keluarga memperoleh informasi dan paham terhadap tahapan dan prosedur pelayanan klinis. Nah, Sobat Sally semua, perlu juga kita ketahui bahwa ketika pasien datang ke sebuah layanan kesehatan, itu memiliki jenis-jenis kategorinya. Yang pertama yaitu menurut jenis kedatangan. Dalam jenis kedatangan juga dibagi menjadi dua jenis pasien. Yang pertama pasien lama dan yang kedua adalah pasien baru. Pasien lama adalah pasien yang pernah datang sebelumnya untuk keperluan mendapatkan pelayanan kesehatan. Sedangkan pasien baru adalah pasien yang baru pertama kali datang ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Untuk jenis pasien yang kedua adalah jenis pasien berdasarkan pelayanan. Ada dua jenis pasien dalam pelayanan yaitu pasien gawat darurat dan pasien tidak gawat darurat. Pasien gawat darurat adalah pasien yang datang dengan membutuhkan pertolongan yang segera. Sedangkan pasien tidak gawat darurat ada dua jenisnya yaitu seperti pasien berobat jalan yang datang dengan perjanjian atau pasien yang datang tetapi tidak dalam keadaan gawat. Selanjutnya adalah jenis pasien menurut kedatangan pasien ke sebuah fasilitas pelayanan kesehatan. Ada dua jenisnya yaitu dikirim oleh praktik dokter atau bidan di luar fasilitas pelayanan kesehatan. Lalu yang kedua adalah dikirim oleh rumah sakit lain atau puskesmas atau rumah bersalin atau jenis pelayanan kesehatan lainnya. Dan ada satu lagi jenisnya yaitu pasien yang datang atas kemauan sendiri. Nah, Sobat Sela semua, dokumen apa saja yang perlu kita siapkan ketika kita ke sebuah fasilitas pelayanan kesehatan? Yang pertama ada kartu berobat jika sudah memiliki. Lalu yang kedua ada kartu identitas seperti KTP, SIM atau paspor. Nah, yang ketiga itu adalah kartu asuransi atau jaminan kesehatan. Oke sobat semua, sekarang kita menuju ke alur manajemen pasien. Alur manajemen pasien itu memiliki tiga jenisnya, yaitu yang pertama alur manajemen pasien dengan gawat darurat, lalu ada alur manajemen pasien tidak gawat darurat, yang ketiga alur manajemen pasien rawat inap. Alur manajemen pasien gawat darurat, yaitu yang pertama adalah ketika pasien datang maka pasien akan mendapatkan pertolongan sesegera mungkin. Yang kedua, ketika pasien sedang diperiksa atau sedang ditangani oleh tenaga kesehatan, maka keluarga atau penanggung jawab pasien melakukan pengurusan berkas di tempat pendaftaran. Setelah keluarga ke ruang pendaftaran, maka petugas pendaftaran akan mengidentifikasi pasien tersebut. Apakah pasien tersebut termasuk dari pasien baru atau pasien tersebut termasuk dalam pasien lama? Jika pasien tersebut adalah pasien baru, maka keluarga atau penanggung jawab pasien akan dimintakan untuk mengisi formulir pendaftaran pasien baru, di mana dokumen yang harus disiapkan adalah KTP, SIM, atau paspor. Akan tetapi jika pasien tersebut adalah pasien lama, maka petugas akan menanyakan kartu berobat pasien. Jika pasien tidak membawa, petugas akan mencarikan nomor rekam medis pasien pada MIUP. Nah, lalu petugas akan melakukan validasi data apakah benar pasien tersebut adalah termasuk pasien lama. Setelah pasien mendapatkan pelayanan kesehatan di gawat darurat, maka ada tindak lanjut berikutnya. Ada beberapa kemungkinan tindak lanjut yang akan disarankan, yaitu yang pertama adalah pulang atau kontrol rawat jalan, lalu yang kedua adalah pasien akan dirujuk, yang ketiga adalah pasien akan dikonsulkan ke spesialis, lalu yang keempat adalah pasien dirawat inap. Selanjutnya yaitu kita bahas mengenai alur manajemen pasien tidak gawat darurat. Nah, dalam
manajemen ini terdapat dua golongan pasien, yaitu pasien baru dan pasien lama. Jika pasien tersebut adalah tergolong pasien baru, maka pasien akan diarahkan untuk mengisi formulir pendaftaran yang dicetak dengan identitas klien, yaitu identitas yang digunakan dapat menggunakan KTP atau SIM atau paspor atau identitas yang lain. Nah, setelah pengisian formulir, maka petugas pendaftaran akan mengecek apakah pasien menggunakan asuransi kesehatan atau tidak. Lalu setelah pengecekan asuransi, maka pasien akan registrasi sesuai klinik yang dituju. Dan setelah itu, pasien baru akan mendapatkan nomor rekam medis dan kartu berobat. Lalu berikutnya adalah penggolongan pasien lama. Nah, di pasien lama ini, Sobat Sally semua, terdapat dua golongan, yaitu yang pertama, pasien dengan perjanjian atau pasien tanpa perjanjian. Nah, pasien dengan perjanjian ini maksudnya adalah pasien yang melakukan registrasi awal ke klinik yang dituju dengan surat kontrol atau via telepon. Pasien datang ke petugas pendaftaran membawa kartu berobat dan menyebutkan sudah melakukan registrasi awal dengan perjanjian. Nah, apabila pasien tersebut adalah pasien tanpa perjanjian, pasien tersebut adalah pasien yang datang langsung ke instansi pelayanan kesehatan. Pasien datang ke petugas pendaftaran dan melakukan registrasi klinik yang dituju dengan menyerahkan kartu berobat. Dokumen lainnya untuk pasien bisa menyertakan asuransi kesehatan dan surat rujukan apabila ada. Nah, setelah itu, baik pasien lama ataupun pasien baru akan mendapatkan nomor antrian sesuai dengan klinik yang dituju. Setelah pasien mendapatkan nomor antrian, maka pasien akan diarahkan ke poliklinik yang dituju. Nah, pasien juga akan diperiksa sesuai dengan nomor urutan yang telah didapatkan pada saat pendaftaran. Setelah itu, pasien akan diperiksa. Setelah pemeriksaan itu ada tindak lanjut sesuai dengan kondisi atau kebutuhan pasien tersebut. Tindak lanjutnya itu dapat berupa apa saja sih? Yang pertama, pasien direkomendasikan untuk pulang. Yang kedua, dilakukan pemeriksaan penunjang. Lalu yang ketiga, rujukan ke rumah sakit lain. Lalu konsultasi ke dokter spesialis dan rawat inap. Nah, apabila pasien itu dinyatakan untuk pulang atau dilakukan pemeriksaan penunjang, rujukan ke rumah sakit atau konsultasi ke dokter spesialis, alur selanjutnya yang dapat dilakukan adalah pasien dapat menyelesaikan pembayaran di kasir dan menebus obat di apotik. Setelah itu, apabila pasien tersebut adalah tergolong rawat inap, maka pasien tersebut akan mengikuti alur manajemen pasien rawat inap. Selanjutnya kita akan membahas mengenai alur manajemen rawat inap. Nah, sebenarnya alur manajemen rawat inap ini adalah alur manajemen yang dihasilkan dari tindak lanjut pemeriksaan di gawat darurat atau di alur manajemen tidak gawat darurat yang membutuhkan rawat inap. Nah, sebenarnya seperti apa sih alur di rawat inap itu sendiri? Oke, kita bahas satu persatu ya Sobat Sally. Alur yang pertama adalah pasien atau keluarga membawa surat pengantar rawat inap ke loket pendaftaran rawat inap. Nah, surat pengantar rawat inap ini didapatkan dari klinik rawat jalan atau gawat darurat atau dari kamar bersalin. Nah, yang kedua adalah pasien atau keluarga akan memesan kamar perawatan dan melakukan registrasi pendaftaran rawat inap. Nah, kamarnya, pemesanan kamar, perawatan sesuai dengan jenis pembayaran. Apabila pasien mempunyai asuransi kesehatan, maka pelayanan dan perawatan sesuai dengan plafon pasien. Lalu yang ketiga adalah petugas menghubungi ruang rawat inap. Petugas akan memesan kamar dan menyampaikan hal-hal yang diperlukan dalam perawatan pasien berdasarkan catatan dalam surat pengantar rawat kepada perawat di ruang rawat inap. Lalu yang keempat, yaitu pasien atau keluarga menandatangani persetujuan umum.
Nah, pasien atau keluarga akan diberikan formulir pendaftaran, rawat inap, dan memberikan tanda tangan. Lalu yang kelima ada pemasangan infus dan gelang pasien. Perawat atau nakes melakukan pemasangan infus dan gelang pasien di ruang gawat darurat. Lalu yang keenam, konfirmasi kesiapan ruang rawat inap. Nah, perawat akan menghubungi ruang perawatan untuk memastikan bahwa ruang rawat inap siap digunakan sebelum membawa pasien ke ruang rawat inap. Lalu alur selanjutnya atau alur yang ketujuh yaitu penerimaan pasien baru. Pada penerimaan pasien baru ini, perawat akan melakukan penerimaan pasien baru dan penyerahan rekam medis. Lalu yang kedelapan adalah orientasi pasien baru. Nah, dalam tahap ini pasien akan dilakukan pemeriksaan awal, penjelasan tata tertib rumah sakit, dan penandatanganan inform consent pelayanan kesehatan. Lalu alur selanjutnya, alur yang ke-9 adalah pasien akan menerima pelayanan kesehatan dari rumah sakit hingga pasien diperbolehkan pulang atau mendapatkan rujukan. Nah, selama proses perawatan di rumah sakit, pasien akan mendapatkan perawatan oleh tenaga kesehatan. Alur yang ke-10 yaitu pemberian surat izin pulang. Jika kondisi pasien telah membaik, dokter penanggung jawab pasien akan memberikan surat izin pulang kepada pasien. Lalu selanjutnya adalah pengurusan administrasi. Pasien menyelesaikan administrasi dan pembayaran di loket pendaftaran rawat inap dan kasir rawat inap. Lalu pasien akan menuju ke apotik untuk mengambil obat. Yang ke-13 adalah penyerahan bukti penyelesaian administrasi. Pada penyerahan bukti ini akan dilakukan pembayaran pada perawat ruangan. Dan yang ke-14 adalah pasien dan keluarga mendapatkan penjelasan sebelum ke rumah. Nah, pasien diberikan surat lepas perawatan dan resume medis dan juga penjelasan tentang cara menggunakan obat, diet, lalu waktu dan tempat kontrol oleh perawat ruangan. Lalu ada pemberian surat rujukan. Surat rujukan akan dibuat apabila pasien memerlukan perawatan lebih lanjut karena keterbatasan fasilitas, maka surat rujukan dibuat oleh dokter penanggung jawab pasien dan ditujukan untuk rumah sakit yang memiliki fasilitas pelayanan yang lebih baik. Lalu, pasien atau keluarga menyelesaikan administrasi dan pembayaran. Yang terakhir adalah pada saat proses merujuk, pasien akan didampingi dokter ruangan atau perawat ruangan dengan membawa surat rujukan dan kopi hasil pemeriksaan. Terima kasih Sobat Sally semua, semoga bermanfaat ya videonya.